Halo, perkenalkan nama saya Safa Kamila dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lapisan litosfer. Pengertian. Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Karakteristik lapisan litosfer. Litosfer karakteristiknya sangat keras karena terdiri dari bebatuan. Itulah sebabnya sebagian dari kita menamakannya sebagai lapisan kerak bumi atau lapisan batuan. Lapisan litosfer memiliki ketebalan sekitar 30 hingga 70 km, di mana komposisi batuan terdiri dari batuan-batuan basah dan masam, yang memiliki berat jenis kira-kira 2,7 gram atau cm persegi. Clarke dan Washington berpendapat bahwa batuan-batuan yang ada di permukaan bumi ini hampir 75% terdiri atas silikon oksida dan aluminium oksida. Struktur lapisan litosfer. Di dalam litosfer terdapat lebih dari 2000 mineral dan hanya 20 mineral yang terdapat dalam batuan. Mineral pembentukan batuan yang penting yaitu kuarsa, feldspar, piroksen, mika putih, biotit atau mika coklat, apibol, klorit, kalsit, dolomit, olivin, biji besi hematit, magnetik, dan limotit. Selain itu, litosfer juga terdiri atas dua bagian, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silium dan aluminium. Senyawa dalam bentuk Si0O2 dan Ai203 pada lapisan sial, silium dan aluminium ini di antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di dataran benua. Lapisan sima atau silium magnesium yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan Mg0. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Batuan pembentukan kulit bumi selalu mengalami siklus atau daur, yaitu batuan mengalami perubahan wujud dari magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan, dan kembali lagi menjadi magma. Posisi lapisan litosfer. Litosfer berada di bagian atas dari lapisan atmosfer. Ketebalan litosfer sekurangnya 60 km, sedangkan ketebalan astenosfer sekurangnya 650 km. Keberadaan litosfer di atas astenosfer merupakan akibat dari perbedaan temperatur yang mengontrol kekuatan batuan. Lapisan astenosfer memiliki temperatur 750 derajat Celcius yang memiliki temperatur ketika batuan pada mantel yang awalnya kuat menjadi lemah. Temperatur rata-rata yang menjadi pembatas antara litosfer dan atmosfer yaitu 1300 derajat Celcius. Bagian-bagian litosfer. Litosfer terbagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silium dan aluminium, senyawa dalam bentuk Si02 dan Ai203 pada lapisan sial atau silium dan aluminium ini di antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di dataran benua. Lapisan sial dinamakan juga lapisan kerak bersifat padat dan batuan bertebaran rata-rata 35 km. Terbagi menjadi dua yaitu kerak bumi dan kerak samudra. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silium dan magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan Mg0. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium yaitu mineral ferro, magnesium, dan batuan basalt. Lapisan merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Manfaat litosfer bagi kehidupan.
Yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya hidup. Yang kedua, sebagai sumber bahan tambang. Yang ketiga, sebagai tempat hidup flora dan fauna. Yang keempat, sebagai sumber mineral. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan air tawar. Yang keenam, sebagai penyedia berbagai jenis logam. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi. Material pembentukan litosfer. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk melalui proses pendinginan dan pembekuan oleh material-material bumi. Batuan beku terbentuk dari magma yang keluar dari dapur magma dalam bentuk lava. Material pembentukan litosfer terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan beku dalam, batuan beku gang, dan batuan beku luar. Batuan beku dalam terjadi dari pembekuan magma yang berlangsung berlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Batuan beku gang, batuan beku korok terjadi dari magma yang membeku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi seperti magma hasil letusan gunung berapi. Material pembentukan litosfer. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang telah terbentuk dari permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut lepas dan ditransportasikan oleh aliran air, angin, maupun oleh glacier yang kemudian terendapkan atau tersedimentasi, dan terjadilah proses diagenesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen pada proses pembuatan. Yang pertama ada batuan sedimen klasik, yang kedua ada batuan sedimen kimiawi, dan yang ketiga ada batuan sedimen organik. Material pembentukan litosfer dalam batuan sedimen merupakan batuan mineral yang terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut dan ditransportasikan oleh aliran air, angin, maupun oleh glacier yang kemudian terendapkan atau tersedimentasi, dan terjadilah proses diagenesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen pada proses pengangkutan. Yang pertama ada batuan sedimen airis, yang kedua batuan sedimen glasial, yang ketiga batuan sedimen akuatis, dan yang terakhir batuan sedimen marin. Material pembentukan litosfer. Batuan malihan adalah jenis batuan yang terbentuk dari hasil ubahan dari mineral dan batuan lain karena pengaruh tekanan dan temperatur. Tekanan dan temperatur yang mempengaruhi pembentukan batuan ini sangat tinggi dibandingkan pada pembentukan batuan beku dan sedimen, sehingga mengubah mineral asam menjadi mineral lain. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan saya tentang lapisan litosfer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.